Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan sesuatu batal, wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikuti salam a'azani Allah wa ayakum para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku sekretaris sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam azani Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami direlay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan Ustaz, bagaimana kabar Ustaz? Ahlan, alhamdulillah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya, Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fiik barakallah. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Semoga Allah mudahkan. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Ya, silakan. Bismillah, dari Saudara Manda di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah seorang anak berhak mendapatkan hak waris apabila salah satu orang tuanya meninggal? Kasusnya adalah ibunya meninggal dunia dan bapaknya berniat menjual rumah dan aset-asetnya, lalu salah satu anaknya menuntut waris atas dasar hak ibunya yang sudah meninggal dunia. Bahkan menurut sang anak, harta hasil penjualan rumah dan aset-aset tersebut harus dibagi dua karena ada hak dari si ibu. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Saudara Manda di Bekasi, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita, rezeki yang halal, dan menerima semua amal ibadah kita semuanya. Pertanyaan menarik. Ya, memang masalah waris ini tidak bisa ditanyakan dengan pertanyaan umum, ya. Seperti pertanyaan pertama, apakah anak mendapat warisan dari orang tuanya? Terlalu umum sekali. Alhamdulillah si penanya memperinci permasalahan. Ternyata kasusnya berbeda dengan kalimat pertamanya dia. Ternyata yang dimaksud di sini adalah kalau kita membaca dari pertanyaan tadi, berarti harta warisan ini adalah berarti aset-aset ini adalah milik sang ayah. Jadi berarti aset-aset ini milik ayah. Lalu sang anak
mempertanyakan apakah ibunya yang wafat, dalam hal ini adalah istri dari sang ayah ini, mendapatkan separuh dari harta milik sang ayah. Ini yang dikenal di masyarakat dengan istilah harta gonogini. Ya, makanya anak-anaknya menuntut warisan ibu saya mana. Dari penjualan aset itu ibu saya punya hak 50%. Saudara Manda dan para ikhwah akhwat sekalian, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio, tidak ada di dalam Islam yang namanya harta gonogini. Ya, tidak ada di dalam Islam yang namanya harta gonogini, itu tidak ada. Ya. Yang ada di dalam Islam adalah pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Dan seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW pula dan disepakati oleh para sahabat. Ini saja yang ada pembagian waris itu. Jadi tidak ada seorang istri otomatis akan mendapatkan hak 50% dari harta yang dimiliki oleh suami. Begitu pula suami otomatis mendapatkan 50% dari harta yang dimiliki oleh istri. Itu tidak ada sama sekali di dalam Islam. Jadi ketika tidak ada, ya tentu kita tidak boleh mengambilnya. Karena mengambilnya berarti mengambil aklu amwalin nas bil batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Berarti ini harta haram kalau Anda paksa untuk diambilnya. Seorang muslim tentu akan berhati-hati untuk mengambil dari harta yang haram ini. Dia tidak akan mau. Apalagi sampai menuntut harta yang bukan dari milik dia. Jadi ibu Anda, saudara Manda, tidak berhak sama sekali dari harta itu karena itu bukan milik ibu Anda. Itu adalah milik dari ayah Anda seutuhnya. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Jasok atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya kami ucapkan barakallahu fikum, semoga penjelasannya bisa bermanfaat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Vina Alfionita di Kabupaten Banten, Tangerang. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jadi ayah Ana meninggalkan kami sekeluarga warisan yang lebih dari cukup. Ana bersaudara ingin mendaftar haji khusus menimbang waktu tunggu haji dan umur kami. Biaya untuk haji tersebut masih belum seberapa dari harta yang ayah kami wariskan ke kami. Tapi masalahnya ibu Ana enggan untuk mengeluarkan uang tersebut Ustaz. Padahal apabila uang tersebut dikeluarkan insya Allah tidak mempengaruhi keuangan keluarga dan tidak akan memakan hak waris ibu Ana. Kami takut timbulnya hisab kelak di akhirat padahal kami mampu. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Vina di Banten, Tangerang. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua. Sepertinya kasus seperti ini banyak terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Terlepas di Jawa, Sumatera, atau di mana saja. Sebatas pengalaman kita. Apa itu? Ketika suami wafat, harta ini dikuasai sama istri. Ini hal yang sangat-sangat menyedihkan dan menakutkan pula dalam waktu yang sama, jemaah. Suaminya wafat, lalu istrinya itu menguasai hartanya. Ya, benar-benar dikuasai hartanya. Ada dua model dikuasai di sini. Model yang pertama yang parah adalah dia menguasai dan mengambil sesuka hatinya dia. Membelanjakan sesuka hatinya dia. Ini yang paling parah ini. Kalau ini terjadi, wah saya nggak kebayang dosanya kayak apa ini ibu. Ya, menghalangi hak orang lain, ini yang pertama. Yang kedua, memakan dan mengambil hak orang lain.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, model yang kedua, menguasai aja. Dia tidak mau memakannya. Dia tidak mau mengambilnya. Cuma dia demen, suka menguasai dan memegang. Seneng dia megang-megang duit banyak gitu ya. Apakah dia berdosa? Iya, dia berdosa. Berdosa apa? Menghalangi hak orang lain. Ibu, nasihat saya adalah, sadarlah bahwa harta yang ditinggal oleh suami Anda itu bukan milik Anda. Kan milik suami saya. Iya, milik suami Anda, tapi itu bukan milik Anda. Itu adalah milik para ahli waris. Terus apa kewajiban Anda? Bagi warisan itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Ya, tidak berhak Anda untuk menghalangi, tidak berhak Anda untuk melarang, mencegah, ataupun apa itu namanya. Anda tidak berhak sama sekali dan itu perbuatan dosa. Bagilah warisan itu kepada orang yang berhak menerima. Saudari Vina, nasihati ibu Anda. Yang berdosa pertama kali di sini adalah ibu Anda. Jadi nasihati ibu Anda. Benar-benar nasihati dia untuk membagi warisan itu kepada yang berhak. Dosanya terlalu berat, kasihan. Ya, nasihati terus dan nasihati terus, serta berdoalah kepada Allah agar Allah membukakan hatinya. Barakallahu fiik. Insyaallah. Nah, Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya atas nama Vina di Banten, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengikuti selama azani Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333. Silakan. Dan bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Retno Susanti di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, terkait harta warisan. Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya dan meninggalkan sebuah rumah sebagai warisan. Sebagai ahli waris kami berdua adalah anak perempuan, yaitu saya dan kakak saya. Bagaimana perhitungan waris yang sesuai syariat ya Ustadz? Ayah saya, rahimahullah, masih memiliki seorang adik perempuan yang masih hidup dan keponakan-keponakan. Apakah mereka juga terhitung sebagai penerima zakat? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Yang ditanyain warisan apa zakat? Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Retno di Bogor. Tapi pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio semua, jika Anda ingin bertanya masalah waris, yang penting bagi saya adalah yang wafat siapa, duitnya punya siapa, dan ahli warisnya siapa saja. Itu yang penting. Kalau Anda bertanya seperti ini, ayah ibu saya sudah wafat, meninggalkan anak perempuan 2. Bagaimana cara ngitungnya? Jawabannya, ustadz manapun yang gak akan bisa ngitung. Kenapa? Ini yang mau dihitung hartanya siapa? Jadi begitulah, Anda kalau ingin bertanya waris, semuanya sebutkan siapa yang wafat. Ya. Kemudian harta ini milik siapa? Seutuhnya. Apakah milik suami, apakah milik istri? Ya. Kemudian kapan dia wafatnya? Dan siapa ahli warisnya? Sebutkan keluarganya. Kalau Anda tak paham ahli waris, ya udah sebutin aja keluarganya siapa aja. Anak, saudara, apa semua. Dari situ kita akan bisa menghitung dengan baik, insya Allah. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, Ibu Retno mungkin bisa lebih detail lagi mengirim pertanyaan atau bisa bertanya via telepon di kesempatan seperti Senin sore seperti ini. Barakallahu fikum. Tapi bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ardi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum harta hibah atau warisan dari orang tua yang
penghasilannya dari bekerja di bank konvensional, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hibah, ya hibah ini kan pemberian hadiah. Hibah ini diberikan seseorang di saat dia masih hidup, di saat dia masih sehat walafiat, kepada orang lain. Ya, si A menghibahkan kepada si B. Kapan dikatakan hibah? Saat dia sehat walafiat. Perhitungan manusia bukan dia dalam kondisi sakit yang mau wafat, tidak. Kemudian yang kedua, ada serah terima di situ. Barang sudah diberikan. Ada serah terima kepemilikan. Barulah di situ namanya hibah. Kalau ada seseorang mengatakan demikian, saya kepengen ngasih motor sama anak saya ini, deh. Lalu sang ayah wafat. Nah, di masyarakat sering mengatakan, saya sudah dapat hibah motor. Belum, kan baru ngomong. Ya, dia baru bicara. Kapan itu terjadi namanya hibah? Saat sehat walafiat. Kemudian motornya sudah ada, lalu motor itu diserahkan ke anaknya. Ini nak, motor punya kamu nak. Nah, baru itu hibah. Tapi kalau si fulan dalam kondisi sakit keras, lalu dia bilang, saya menghibahkan motor ini ke anak saya yang itu. Sakit keras dia. Nah, saat itu hibahnya tidak bernilai. Karena perhitungan manusia dia dalam kondisi sakit keras. Apa dalilnya, Ustadz? Dalilnya adalah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau ingin mensedekahkan seluruh hartanya di saat kondisi sakit keras di zaman Rasulullah SAW pada waktu penaklukan kota Makkah. Rasulullah menolak, jangan. Separuh ya Rasulullah, jangan. Sepertiga ya Rasulullah, sepertiga itu sudah banyak. Berarti hibahnya beliau tak bernilai dan itu dikategorikan sebagai wasiat. Makanya dibatasi dengan sepertiga. Nah, ini fahami dulu. Orang tua yang berpenghasilan tidak halal menghibahkan kepada Anda penghasilan yang haramnya kepada Anda. Kalau Anda sebagai anak dan menerima penghasilan haram, tentu sebagai bentuk kehati-hatian adalah Anda melepas hibah itu. Ya, karena memang penghasilannya adalah haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang bisa ambil kita dari situ, yamuddu yadaihi asy'atha akbar yamuddu yadaihi wa yaqulu ya Rabbi ya Rabbi. Dia berdoa padahal dia saat itu dalam kondisi safar yang harusnya mustajab, dalam kondisi compang-camping, safar maksudnya. Lalu dia berdoa, ya Allah ya Allah. Tapi selanjutnya Rasul mengatakan apa? Tapi wa mat'amu haram, masyrabu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makanan yang dia konsumsi haram, minuman yang dia konsumsi haram, pakaian yang dia konsumsi haram, wa ghudhiya, dia dikasih dari penghasilan yang haram. Ya, berarti kayak keluarganya apa ini. Ini khususnya keluarganya atau pekerja. Ya, dia dapat penghasilan haram. Tentu akan berbahaya. Sehingga kewajibannya apa? Ya, lepas aja, dilepas. Karena itu tidak disebut sedekah. Walaupun istilah bahasa Indonesianya disedekahkan. Tapi itu secara hukum bukan namanya sedekah. Artinya Anda tidak menerimanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya atas nama Ardi. Semoga bisa difahami, barakallahu fikum. Taib, kita angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan Ibu. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masaul khair, kata orang Arab, masaul khair Ibu. Semoga sore yang mendatangkan kebaikan. Ya silakan Ibu. Pak Ustadz, keluarga saya ada yang bertanya, Ya, Iya, silakan Ibu. Mohon dikecilkan saja suara televisinya Ibu. bentar. Untuk berbicara dengan Ustadz via telepon saja. Iya, Silakan. Pak Ustadz, jadi keluarga saya ini dia punya suami yang orang tuanya sudah meninggal. Ketika orang tuanya meninggal, si suami masih hidup. Jumlah keluarga mereka itu ada 8, 3 orang perempuan, 5 orang anak laki-laki. Nah, suaminya saudara saya ini yang laki-laki. Nah, yang jadi pertanyaan dia adalah kebetulan si keluarga si suami ini setelah ayahnya meninggal menjual rumah dari kedua orang tuanya. Nah, qadarullah pada saat dijual itu si suaminya meninggal. Sehingga dari keluarganya memberikan kepada anak-anaknya dia. Karena dia sudah meninggal suaminya. Nah, yang jadi pertanyaan dia, apakah dia itu mendapat Ustadz dia sebagai istrinya? Apakah dia mendapat juga bagiannya atau rumah yang dijual itu dari mertuanya itu, dari keluarga mertua adik-adiknya itu, apakah dia sebagai istri juga dapat atau hanya anak-anaknya yang 3 orang? Anak-anaknya itu 2 laki-laki, 1 perempuan. Bagaimana Pak Ustadz supaya ini sesuai dengan dalil? Itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu yang menelpon dari Jakarta. Ya. Saya coba ambil sebuah ilustrasi untuk mempertajam pertanyaan si Ibu ini. Mama, ada Bapak A wafat. Ya. Bapak A wafat. Ya. Bapak A memiliki beberapa anak laki-laki. Ya. Mama, anak laki-lakinya ada B, ada C, ada D. Kemudian bapak ini juga punya anak perempuan. Ya. Oke. Yang perempuan ada 4 katanya tadi. Ya, ini anggap. Ada 3, Mama. Oke. Kemudian anak B wafat. Bapak A wafat tahun berapa Ibu? Oh, udah dimatiin ya. Anggap wafat tahun 2020 umpama. Kemudian Bapak B ini, anak B wafat 2022. Umpamanya saja. Lalu anak Bapak B ini punya anak. Dia punya istri. Ya. Kemudian punya anak-anak. Nah, punya anak-anak. Nah, salah satu aset dari Bapak A, asetnya dijual. Ya, ketika dijual, anak B sudah wafat. Ya, anak B ini wafat. Nah, banyak di masyarakat kita yang melakukan pembagian itu potong kompas. Yaitu aset ini dari Bapak A ini diberikan langsung kepada anak. Diberikan kepada anak-anaknya. Artinya istrinya tidak dikasih. Dan berapa yang dikasih, cenderung yang dikasih ini cenderung jumlahnya adalah kekeluargaan. Cenderungnya jumlah kekeluargaan. Kenapa? Karena dengan anggapan kan sudah wafat. Jadi yang dikasih anaknya saja,
karena faktor kasihan. Apakah ini dibenarkan? Jawabannya ini semua adalah salah. Ya, jadi ini salah. Terus ya, salah, nggak cocok. Kita hapus, kita ganti modelnya. Nah, ini salah, ini semua ini. Yang benar gimana? Yang benar adalah warisan dari A, dari penjualan aset tadi, diberikan kepada anak-anaknya. Siapa anaknya? Anaknya B, C, dan D. Loh, si B kan udah wafat, Ustadz. Iya, dia wafat memang. Tetapi wafatnya setelah sang ayah, pewaris. Jadi warisan itu langsung diberikan kepada siapa? Si B. Bingung? Oke, kita kasih penjelasan lagi. Warisan dibagi kepada anak-anak. Jatuh masing-masing anak, si C dapat 200 juta. Si D dapat 200 juta. Ya kan? Maka si B yang sudah wafat ini pun dapat 200 juta. Sama dengan C dan D yang masih hidup. Loh kan dia sudah wafat Ustadz, si B ini. Iya, dia sudah wafat. Tapi wafatnya setelah sang pewaris. Berarti ketika pewaris wafat, dia masih hidup. Jadi ketika pewaris wafat, dia masih hidup. Berarti si B berhak sepenuhnya atas warisan itu dengan jumlah yang sama seperti anak C dan seperti anak D. Sama persis. Tidak boleh dikurangi karena faktor dia sudah wafat. Tidak boleh. Kalau C dapat 200, D 200, otomatis si B dapat 200 pula. Kalau perempuan kan dapat 100 masing-masing, separuh. Lalu bagaimana si B kan sudah wafat? Ya, lalu warisan dia 200 juta itu diberikan kepada ahli warisnya. Anggap 200 juta, maka 200 juta dibagi kepada ahli waris dia. Siapa ahli waris dia? Istrinya, yaitu 1/8, kemudian anaknya sisanya. Jadi istrinya dapat 1/8 dari 200 juta. Nah, inilah perhitungan yang syar'i. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Eko Susianto di kota Bengkulu. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ibu saya meninggal tanggal 22 Maret 2020. Dari perkawinan ibu dan bapak hanya mempunyai satu orang anak, yaitu saya sendiri Ustaz. Tiba-tiba bapak saya menghibahkan harta sebidang tanah dan bangunan kepada anak dari istri pertamanya. Apakah boleh harta tersebut saya ambil kembali karena saya merasa harta tersebut termasuk harta warisan? Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Terima kasih kepada penanya tadi di Bengkulu. Ya. Pertanyaan saya sama seperti penanyaan tadi itu. Ini harta sebetulnya milik siapa? Kan tidak dijelaskan di dalam pertanyaan. Harta milik siapa sehingga tidak terjadi fitnah. Apakah harta ini milik ibu kalian? Ya, ibu penanya. Kalau harta ini milik ibu dari si penanya, lalu sang suami mengambil alih dan memberikan kepada yang lain, ya tentu haram hukumnya mengambil harta yang bukan milik dia. Ya, sama dengan seorang istri yang menguasai harta tadi itu. Tapi kalau harta ini milik sang suami, lalu sang suami menghibahkan kepada anaknya dari istri yang pertama, sedangkan Anda mau dikasih dari harta yang sekarang umpamanya, pastilah husnudzon lah sama ayah Anda. Kalau memang ini milik ayah Anda, ya Anda tidak berhak menuntut lah. Atas dasar apa Anda menuntut? Karena memang harta milik ayah Anda.
Kemudian yang kedua, di dalam Islam tidak ada yang namanya harta gono gini seperti penjelasan kita di depan tadi ya. Jadi karena di dalam Islam tidak ada namanya harta gono gini, tidak ada. Yang ada adalah harta itu tetap menjadi hak dari pemiliknya. Jadi harta tetap menjadi hak dari pemiliknya. Kalau pemiliknya suami, ya milik dia dong 100%. Sehingga gono gini itu adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Ini dalam pandangan syariat. Karena pernikahan di dalam Islam itu ibadah. Bukan duniawi yang berarti kepemilikan harta sang pasangan. Bukan ya. Barakallahu fiik. Insyaallah Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Eko di Bengkulu, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Arya Aditya di Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Taib, kita dahulukan penelpon yang sudah masuk. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Hanifah di Tangerang, silakan. Iya, Ummu Hanifah, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya. Oh ya. Iya. Nah. Iya. Silakan. Ya, silakan Ummu Hanifah. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hanifah, silakan. Ya Ustaz, begini, Ana mau menanyakan bagaimana. Dikecilin aja Ibu, lewat telepon Silakan aja. Ummu Ya, Hanifah. Ana mau menanyakan bagaimana hukumnya yang tadi Ana kan sempat mendengarkan hukum. Ya, Ibu jangan dengerin televisinya atau radio. Oh ya, afan Ustaz. Telepon Begini aja. Ustaz, afan Ana ulang ya Ustaz. Bagaimana tadi kan Ana sempat mendengarkan yang Ustaz bicarakan mengenai seorang ibu yang menguasai warisan bapak atau suaminya gitu ya Ustaz ya. Nah, bagaimana jika anak-anaknya itu mengikhlaskan karena dari awal sudah mengingatkan untuk dibagikan segera gitu Ustaz. Itu kan milik bapak gitu Ustaz, bapak Ana gitu kan. Tapi karena ibu Ana tidak mau gitu Ustaz ya, qadarullah ya, akhirnya Ana tidak bisa apa-apa kan Ustaz ya. Nah itu bagaimana Ustaz ya kalau misalnya untuk menghindari dosa ibu saya, Ana mengikhlaskan untuk dipakai atau dimiliki ibu Ana. Begitu Ustaz. Ya. Baik, cukup Ummu ya. Iya, itu Baik, saja terima Ustaz. kasih. Silakan mendengar di Ya. televisi. Baik, itu aja Ustaz ya. Syukron, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Terima kasih Ummu Hanifah di Tangerang tadi ya. Ada satu kaidah memang para ulama mengatakan yang haram itu tidak akan bisa berubah jadi halal ya. Jadi ibu Anda tetap Anda nasihatilah. Karena kita tidak tahu kapan hidayah itu akan tiba. Ya, bisa jadi hidayah itu cepat, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Bisa jadi hidayah itu akan tiba di waktu yang kita tak tahu. Kapan? Bisa cepat, bisa lamban. Yang jelas kita tidak boleh putus asa dari yang namanya hidayah Allah. Nasihatilah ibu Anda terus. Doakan kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada ibu Anda. Yang kedua, paling itu yang bisa kita lakukan sebagai anak. Yaitu apa? Ya sudahlah, saya mengikhlaskan ibu saya memakai itu. Paling itu yang bisa kita lakukan dengan harapan dan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang dipegang oleh ibu Anda itu jadi halal. Semoga. Ini kan doa kita, upaya kita, ya. Semoga dengan Anda mengikhlaskan itu, dengan Anda merelakan,
Ya, semoga apa yang dilakukan oleh ibu Anda. Tapi bukan berarti Anda terus berhenti dari menasehati ibu Anda, tidak. Ya tidak. Terus nasihati, terus ingatkan. Ya, coba berdengarkan ceramah yang berkaitan dengan masalah ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita ke jalan yang lurus. Ya, barakallahu fiikum. Masya Allah. Nah, saya syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Hanifah di Tangerang, semoga bisa difahami dan semoga urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita angkat pertanyaan kembali via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ardi dari Depok nih Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Ardi di Depok. Ini masalah harta warisan. Adik saya meninggal tahun yang lewat gitu ya, tahun 2021. Jadi Fulan ya. dia meninggalkan 2 orang anak, perempuan dua-duanya gitu. Si Fulan meninggal 2021. Oke, istrinya ada Pak? Istrinya seminggu setelah dia meninggal. Istrinya. Jadi duluan istrinya. Oh, dulu istri. Duluan istrinya. Terus dia meninggal. Kan 2 orang anak. Nah, yang saya tanyakan itu, kalau dengan istrinya udah insya Allah saya paham gitu. Yang masalahnya itu kalau begitu dia meninggal, dia yang adik saya ini laki-laki, dia tuh mempunyai saudara 8 orang. 8 saudara, siapa aja Pak? Namanya yang meninggal ini Grace ya. Laki perempuan gitu aja. Laki berapa, perempuan berapa Pak? Dia meninggalkan saudaranya 8 orang, 4 perempuan, 4 laki-laki. 4 perempuan saudara kandung. Oke. Saudara kandung, 1 bapak ya. Ya. Tapi ada yang lain ibu, tapi yang 1 bapak lagi. Jadi 4 perempuan, 4 laki-laki. Terus anaknya 2 perempuan. Nah, anak yang saudaranya saudaranya laki-laki ini kebetulan sudah duluan meninggal gitu. Berarti dia tinggal waktu dia meninggal itu tinggal 7. Jadi 3 laki-laki, 4 perempuan. Jadi dia duluan. Oke. Yang saudaranya yang satu laki-laki ini duluan meninggal. Itu tahun 2019, 2018 udah lama meninggalnya gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah harta waris yang ditinggalkan adik saya ini dapatkah kepada anak daripada yang meninggal ini, yang meninggal duluan? Oke. Baik. Cukup Bapak Ardi di Depok. Pertanyaannya? Udah paham kan maksud saya Pak? Itu aja. Paham. Insya Allah. Baik. Baik, silakan didengar di televisi. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Ardi di Depok atas pertanyaannya. Beliau bercerita bahwa ada si Fulan wafat, dan ini laki-laki ya. Si Fulan ini laki-laki wafat, meninggalkan 4 saudara perempuan kandung, 3 saudara laki-laki kandung, kemudian 2 anak perempuan, kemudian ponakan dari saudara laki kandung. Nah, kan jatuhnya gini, ponakan, ya jatuhnya ponakan dari saudara laki kandung. Siapakah ahli waris dari ini semuanya? Ahli warisnya dari ini semua adalah ini saudara perempuannya, kemudian 3 saudara lakinya, kemudian 2 anak perempuannya, kemudian ponakan dari saudara kandung laki-laki ini gugur, tidak jadi ahli waris. Tentu di sini kan ponakan ini bisa ponakan laki,
bisa ponakan perempuan. Nah, ponakan perempuan memang asli bukan ahli waris. Tapi kalau ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki, ini memang ahli waris. Ya, memang ahli waris. Jadi yang ahli waris jajaran ponakan itu adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Ya. Tapi dalam kondisi ini dia tetap bukan ahli waris. Kenapa? Karena di sini ada aula rajulin dzakar. Ada laki-laki yang lebih utama dari ponakan. Yaitu siapa? Saudara kandungnya. Jadi fama baqiya fali aula li aula rajulin dzakarin, kata Rasulullah SAW. Maka diberikan kepada aula rajulin dzakarin, diberikan kepada laki-laki yang paling dekat. Aula rajulin dzakar, laki-laki yang paling dekat. Nah, di sini ada ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki dan ada saudara kandung. Maka mana yang lebih dekat? Tentu yang dekat adalah saudara kandung, sehingga sang ponakan ini gugur tidak mendapatkan warisan. Ya, bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, ya, lalu sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya, Pak. Ya, diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Jadi kalau mau dihitung berarti kelipatannya ada 3. Ya, kemudian 2 anak perempuan dapat 2, kemudian sisa 1. Nah, anak perempuan 4, masing-masing 1 berarti 4. Kemudian anak laki masing-masing 2, berarti ada 6. Ya kan? Nah, berarti ada total kepala di sini ada 10. Sedangkan di sini 1, nggak mungkin dibagi. Berarti 3 dikali 10. Kelipatan tadi 3 dikalikan 10, yaitu adat ru'us. Dikalikan dengan 10 ini, yaitu total kepala. Ya, berarti sama dengan 30. Berarti nih anak perempuan dapat 2/3, yaitu 20, sisanya 10. 10 diberikan kepada saudara kandung. Jadi yang laki masing-masing dapat 2 bagian. Yang perempuan masing-masing dapat 1 bagian. Nah, kan habis nih kan. Nah, maksudnya apa Ustadz? Maksudnya harta peninggalan dibagi 30. Ya, hartanya dibagi 30. Wallahu a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Ardi di Depok, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga. Amin. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang kita telah simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 11 tahun? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami,